Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97. Oke, lama kita tidak pernah membahas tentang kartu Bayu ya. Soalnya apa, plus dan minusnya apa, nanti kita akan bahas. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Lanjut kita ke pokok pembahasan, yaitu tentang kartu Bayu ya. Nah, kita buka dulu aplikasinya ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang mengeluh kenapa saat mengisi pulsa di kartu Bayu itu sering gagal. Bahkan laporan sudah terkirim, namun di aplikasi Bayu pulsa tidak ada masuk. Nah, itu salah satu banyak sekali keluhan-keluhan dari pengguna kartu Bayu. Jadi buat teman-teman yang mengalami kegagalan saat mengirim pulsa, usahakan simpan bukti pengirimannya apabila pulsa tersebut berhasil terkirim namun tidak masuk di aplikasi Bayu. Teman-teman simpan buktinya, baru teman-teman chat di aplikasi Bayu atau bisa juga langsung di IG ya atau Instagram Bayu. Nanti di sana teman-teman jelaskan kronologis kejadiannya gimana, kenapa bisa pulsa terkirim namun pulsa tidak ada masuk di aplikasi. Oke, saya rasa cukup jelas mengenai pembahasan soal pulsa yang tidak masuk ya, karena saya sering mengalaminya. Jadi saya simpan bukti pengirimannya, saya minta ke counter waktu pengisian, saya foto. Nah, di sana berhasil, tapi di aplikasi saya tidak ada masuk pulsanya, maka saya komplain. Komplainnya lewat apa? Lewat aplikasi Bayu, lewat chat Nindi, bisa juga lewat langsung Instagram. Saran saya sih buat teman-teman yang ingin cepat direspon oleh Bayu, lewat Instagram ya, karena di sana lebih cepat responnya. Oke, saya rasa cukup sekian ya mengenai pembahasan kenapa kartu Bayu susah diisi pulsa atau pulsa terkirim tapi pulsa tidak masuk. Oke, kita tutup poin itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Plus dan minusnya sekarang kartu Bayu ya. Selama saya pakai Bayu ini kurang lebih lama ya, kurang lebih 2 tahunan ya. Karena di sini sebentar saya cek di akun ya. Di sini saya sudah mendapatkan banyak reward dan sudah lama sekali saya pakai ini, kurang lebih 2 tahunan lebih ya, hampir masuk 3 tahun ini. Ini 2020 ini, teman-teman bisa lihat di sini. Gabung sejak 4 Mei 2020, sekarang sudah 2024. Artinya kurang lebih 3 tahun ya. Hampir masuk 4 tahun ini. 4 tahun berjalan. Nah, plus minusnya adalah waktu dulu saya pakai kartu Bayu ini kan ada paket unlimited. Nah, saya andalkan di situ paket unlimitednya, yaitu pertama cuma 1,5 Mbps. Namun di situ tidak ada istilahnya VOOP atau pencapaian bulanan ya. Beda sama sekarang, ditingkatkan ke 2 Mbps, namun kita dibatasi ada VOOP-nya yaitu 100 GB. Jadi artinya apa? Ini sama aja kita membeli kuota 100 GB namun kecepatan dibatasi cuma 2 Mbps. Itu yang membuat kuota ini jadi seakan-akan apa ya, unlimited, padahal tidak. Karena apa? Karena saat nanti sudah memasuki atau mencapai target bulanan kita yaitu 100 GB, itu kecepatan akan menurun dan lama-kelamaan akan melambat seperti tidak pakai internet sama sekali, bahkan tidak bisa terkoneksi. Teman-teman bisa buktikan itu karena saya sudah buktikan. Ini saya memakai kartu cukup lama juga. Nah, di sini itu sudah kekurangan sekarang karena sudah ada VOOP-nya, jadi sih bikin saya malas berlangganan Bayu. Sekarang ada VOOP-nya itu. Terus saat VOOP-nya sudah tercapai dalam misalkan 20 hari, terus kita membeli paket lain atau membeli ini yang 2 Mbps lagi, itu tidak bisa difungsikan, tidak bisa kita pakai. Karena apa? Karena bulanan kita belum terpenuhi. Artinya apa? Kita misalkan beli mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, saya sebagai contoh gambaran. Namun di saat tanggal 20 atau tanggal 25
VUP kita sudah tercapai dengan 100 GB, maka kecepatan akan menurun. Nah, sementara kita membutuhkan jaringan internet di luar ruangan. Misalkan kalau di rumah sih biasa banyak orang yang pakai WiFi sekarang ya. Kalau di luar ruangan pasti kita membutuhkan jaringan lewat kartu, mengandalkan kartu HP ya. Makanya kita butuhkan ini. Nah, saat kita sudah mencapai 100 GB di tanggal 25, terus kita membeli paket lain atau membeli lagi misalkan paket yang 2 Mbps lagi, itu tidak ada berfungsi sama sekali. Tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena yang 2 Mbps tadi, yang targetnya seharusnya tanggal 1 sampai tanggal 30, belum selesai. Nah, saat tanggal 25, VUP-nya sudah tercapai. Kita beli lagi paket di tanggal 25, maka tidak bisa difungsikan sebelum berakhir sampai tanggal 30. Kecuali kita beli paket tambahannya nanti di tanggal 1 atau lewat dari tanggal 30 tuh baru bisa kita pakai itu paket. Nah, itu kekurangannya Bayu sekarang ya. Saya sudah mengalami beberapa kali yang bikin jengkel, sakit hati. Karena apa? Kita yang mengandalkan 2 Mbps yang tadinya tidak dibatasi VUP, sekarang dibatasi VUP. Ini sama saja kita beli paket data 100 GB, namun kecepatannya dikurangi 2 Mbps, kan gitu. Secara logika aja kita berpikir ya. Nah, jadi teman-teman yang memakai kartu BU sekarang perlu pertimbangan lagi. Karena apa? Karena saat kita mencapai 100 GB, itu kecepatan nanti akan menurun. Dan saat kecepatan menurun, kita masih membutuhkan internet, terus kita beli lagi lewat aplikasi BU. Saran saya jangan. Mending teman-teman pakai kartu lain, isi baru pakai data yang di situ. Jangan pakai di BU. Karena apa? Karena di BU tuh ngikut tanggal pemakaian sampai berakhir. Jadi buat teman-teman yang kehabisan data di BU, kecuali teman-teman tidak mengaktifkan yang 2 Mbps nih, misalkan kuota ini ya, kuota biasa ini, saya cek dulu. Ini kuota biasa misalkan yang 100 GB atau 70 GB ya. Kalau itu sudah habis kuotanya kan kita bisa isi lagi. Misalkan ini contohnya 5 GB atau 50 GB ya. Kalau misalnya sudah habis, kita bisa isi lagi. Beda sama dengan yang pakai Mbps ini. Pakai Mbps ini kalau kita belum capai bulannya, belum capai tanggal berakhirnya, kita isi lagi, itu sia-sia kita isi ya. Tidak ada fungsinya sama sekali. Beda sama halnya yang pakai kuota biasa yang tanpa batas Mbps-nya, misalkan 50 GB. Kita habis di 7 hari atau 15 hari, kita isi lagi. Itu tidak masalah, dia akan berjalan normal seperti biasanya. Beda sama dengan paket Mbps. Apabila paket Mbps misalkan kita beli 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, terus kita kehabisan data di tanggal VUP, mencapai VUP ya, bukan kehabisan data, mencapai VUP di 100 Mbps di tanggal 25 atau 20, maka itu kecepatan menurun dan susah sekali jaringan. Kita membutuhkan jaringan yang agak cepat, maka kita beli lagi paket, maka itu paket akan sia-sia saja kalau dibeli di kartu BU ya. Itu sama saja bohong. Mending teman-teman saya sarankan beli dengan kartu lain atau provider lain ya. Kecuali yang tadi tanggal 1 sampai tanggal 30 2 Mbps nya sudah selesai, teman-teman bisa beli paket lain. Nah, itu kekurangannya kartu BU ya sekarang ya. Beda sama yang dulu. Dulu saya merasa puas sekali dengan BU karena unlimited. Meskipun cuma 1,5 Mbps, tapi itu unlimited. Jadi kita bebas memakai selama 1 bulan tanpa batasan VUP. 50 GB atau 100 GB, tidak ada VUP-nya sama sekali, itu unlimited. Itu kita merasa puas konsumen. Mudah-mudahan BU ke depan bisa mendengar keluh kesah dari pemakai kartu BU-nya atau usernya. Semoga bisa berbenah lebih baik lagi, jadi kita bisa menikmati kartu BU yang lebih baik lagi ke depan. Saya rasa video ini cukup sekian. Buat teman-teman yang merasa sering kali isi kartu BU sering gagal atau apa, di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, terus plus minusnya apa? Nah, kekurangannya ini di sini nih yang 2 Mbps ini teman-teman ya. Seandainya masih unlimited, mungkin saya masih pertahankan pakai kartu BU.
Tapi sekarang sudah pakai VUB, pakai batasan, itu yang bikin banyak orang males pakai kartu BU sekarang. Lebih baik pilih yang paket kuota biasa saja, misalkan ini 20 GB atau 12 GB, 6 GB dan lain-lain. Itu lebih jelas. Bila sudah habis isinya, kita tinggal isi lagi, internet lancar lagi. Beda halnya yang dengan paket unlimited paket 2 Mbps yang bulanan ya. Apabila sudah mencapai VUB-nya, kecepatan akan menurun dan kita membutuhkan internet yang cepat, maka otomatis kita akan beli paket lain. Kalau beli paket lainnya di kartu BU sama saja bohong, karena itu tidak akan dipakai selama 2 Mbps-nya tadi belum berakhir masa berlakunya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua.